Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang ke-34, yaitu tentang luas bangun bayangan hasil transformasi. Simak terus video ini sampai akhir. Misalkan ada sebuah bangun datar, bisa persegi, persegi panjang, segitiga, atau lingkaran, atau bangun datar apapun, awalnya memiliki luas L. Kemudian, bangun itu ditransformasikan oleh matriks tertentu, menghasilkan bangun yang baru. Luasnya misalkan L aksen. Maka hubungan antara L dan L aksen seperti ini. Jadi awalnya tadi kan luasnya L. Kemudian ditransformasikan oleh matriks T1, A, B, C, D. Luas bayangan yang dihasilkan L aksen. Maka hubungan antara L dengan L aksen dinyatakan seperti ini. L aksen sama dengan mutlak AD-BC dikali L. Jadi kalau kalian ingat, matriks A, B, C, D, ordo 2x2, AD-BC ini apa namanya? Namanya adalah determinan. Oke, ingat ya, AD-BC determinan. Terus di sini dikasih mutlak lagi. Artinya apa? Gini, karena determinan matriks itu kan terkadang nilainya bisa negatif. Sedangkan luas, itu nilainya pasti positif, nggak mungkin negatif. Makanya dikasih mutlak di sini. Atau bisa kita anggap seperti ini. Luas bayangan sama dengan mutlak determinan dikali luas semula. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan transformasinya berupa komposisi? Ada 2 kali transformasi atau lebih? Ya, sama prinsipnya. Misalkan di sini bangun semula memiliki luas L. Ditransformasikan oleh T1, matriks A, B, C, D, menghasilkan luas bayangannya L aksen. Lalu bayangan ini ditransformasikan lagi oleh T2, E, F, G, H. Menghasilkan bayangan yang luasnya L double aksen. Maka L double aksen ya sama dengan mutlak determinan matriks T2 EH min FG dikali mutlak determinan matriks pertama AD min BC dikali luas semula. Tapi kalau misalkan ini perkalian determinan, itu kan determinan kan angka ya. Jadi mau mutlak AD min BC kali mutlak EH min FG nggak apa-apa. Ya, kalau matriks kan posisi penting ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Tapi kalau determinan itu kan angka. Ya, jadi kalau ditukar-tukar nggak apa-apa. Tapi namanya tetap ini determinan matriks kedua dikali determinan matriks pertama. Oke, kalau ada 3 gimana? Ya sudah, dikali semua. Mutlak dari determinan matriks ketiga dikali sama mutlak determinan matriks kedua dikali mutlak determinan matriks pertama dikali luas semula. Ya, kalian ambil prinsipnya. Pokok konsepnya seperti itu. Mutlak determinan dikali luas semula. Oke? Nah, di sini ada tambahan. Kalau misalkan ada segitiga ABC, lalu koordinat titik sudutnya diketahui. Titik A itu XA, YA, titik B itu XB, YB, dan titik C itu XC, YC. Maka, tanpa menggambar, kita bisa hitung luasnya. Terkadang dengan menggambar pun agak susah. Apalagi kalau segitiganya nggak jelas gitu ya, alas sama tingginya ya, segitiganya sembarang. Itu kan menyusahkan. Tapi di sini diberikan rumus. Rumusnya, luas segitiga ABC sama dengan mutlak setengah dikali, ini bukan mutlak yang di dalam ini. Yang di dalam ini adalah determinan dari matriks ordo 3x3. Ya. Jadi ingat ya, lambang dari determinan itu kan mutlak ya. Jadi ini seperti ada 2 mutlak tapi bukan. Ini mutlak yang dalam ini artinya determinan. Determinan dari matriks ordo 3x3 yang isinya XA, YA1, XB, YB1, XC, YC1. Jadi determinan dari matriks ordo 3x3 ini bisa dicari. Masih ingat ya dengan metode Sarus. Dikali sama setengah. Kemudian hasilnya dimutlak. Itu ketemu luas segitiga ABC. Oke. Kemudian di sini dari 6 macam transformasi yang sudah kita pelajari, maka transformasi itu berdasarkan perubahan luasnya bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah transformasi yang tidak mengubah luas bangun. Jadi setelah dilakukan transformasi, luas bayangan sama dengan luas semula. Dan yang kedua, transformasi yang mengubah luas bangun. Apa saja? Gini, kita mulai dari transformasi yang tidak mengubah luas bangun. Ada 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan gusuran atau shearing. Kalau translasi digeser, cuman geser kanan, kiri, atas, bawah, ya nggak akan berubah luasnya. Tetap segitu, tetap kongruen istilahnya. Kalau misalkan segitiga, ya segitiganya kongruen. Pasti sama, panjang sisinya sama, bentuknya pun juga sama. Oke. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Dicerminkan mungkin bentuknya berubah ya, kan menurut
sifat-sifat cermin. Tapi luasnya, besarnya nggak akan mengubah, nggak akan lebih besar, nggak akan lebih kecil. Ya, ngerti ya? Karena kan cuma dicerminkan saja. Kemudian rotasi, perputaran, cuma diputar terhadap suatu poros, cuma diputar, cuma berubah posisi. Mungkin posisi titiknya berubah, tapi ukurannya tetap sama. Ya, dan yang keempat, gusuran atau shearing. Nah, gusuran ini mungkin mengubah bentuk. Kan digusur ya, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Tapi luasnya tetap sama. Oke, kalau kalian nggak percaya, coba kalian lihat lagi. Matriks-matriksnya refleksi, rotasi, sama gusuran, kalian hitung determinannya selalu 1. Kalau khusus translasi ini, kita tidak bisa hitung determinannya. Karena kan translasi itu matriksnya ordo 2x1. Tapi kita bisa pakai logika, translasi kan cuma digeser, nggak akan mengubah luas bangun. Oke, lalu dua sisanya transformasi yang mengubah luas bangun adalah dilatasi atau perkalian dan regangan atau stretching. Jelas ya, kalau perkalian, waktu di dilatasi saya sudah jelaskan pakai contoh gambar segitiga. Segitiganya bisa lebih besar. Ya, regangan pun juga. Ya, jadi dilatasi dan regangan ini mengubah luas bangun. Mengubahnya sebesar apa? Gini, dilatasi kalau kalian ingat matriksnya apa? Matriks dilatasi itu kalau kalian masih ingat kan K00K. Ya, baik pusatnya 0,0 atau A, B kan sama-sama K00K. Coba kalian hitung determinannya. K kali K min 0 kali 0, K kuadrat. Ya kan? Jadi kalau misalkan K-nya ini 2, L aksen sama dengan 2 kuadrat kali L, 4 kali L. Artinya kalau K-nya 2, maka luas bayangan itu 4 kali lebih besar dibandingkan luas semula. Oke, kalau regangan, L aksen sama dengan mutlak K kali L. Coba ingat lagi matriksnya regangan, apa? Yang regangan searah sumbu X itu K001. Regangan searah sumbu Y itu 100K. Coba lihat ini. Determinannya kan berarti K-0, determinannya K. Ini juga determinannya K, K-0. Ya, jadi L aksen sama dengan mutlak K. Sekali lagi di mutlak karena kan K ini bisa saja negatif. Kalau regangannya ke kiri atau ke bawah, gitu kan. Jadi untuk nyari luas harus di mutlak, karena luas nggak mungkin negatif. L aksen sama dengan mutlak K kali L. Oke, jadi tipsnya seperti itu ya. Ada transformasi yang tidak mengubah luas bangun, dan ada juga transformasi yang mengubah luas bangun. Oke? Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,1, B 8,1, dan C 5,8 didilatasikan dengan pusat titik asal dengan faktor skala 3 menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan luas bayangan segitiga tersebut. Oke, jadi di sini sebelumnya, ya sebelum kita cari luas bayangan, kita harus cari dulu luas segitiga ABC ini sebelum ditransformasikan, sebelum didilatasikan. Oke, kita masukkan langsung ke rumusnya. L segitiga ABC sama dengan mutlak setengah, lalu di sini bukan mutlak ya, ini determinan dari matriks XA YA 1, XB YB 1, XC YC 1. Ini mutlak tutup. Oke, agar tidak tumpuk-tumpuk, kita hitung determinan matriks ini terpisah di sini ya. Langsung kita masukkan XA YA berarti 4, 1, terus 1. XB YB berarti 8, 1, 1. XC YC berarti 5, 8, 1. Masih ingat caranya? Kolom pertama, kolom kedua kita salin. 4, 8, 5. Kolom kedua 1, 1, 8. Kita kasih garis. Lalu yang atas kita kasih tanda plus, plus, plus. Yang bawah kita kasih tanda min, min, min. Kita hitung determinannya. Yang pertama berarti ini ya. 4 kali 1 kali 1, 4. Plus 1 kali 1 kali 5, 5. Plus 1 kali 8 kali 8, 64. Minus 5 kali 1 kali 1, 5. Minus 8 kali 1 kali 4, 32. Minus 1 kali 8 kali 1, 8. Berapa ini? Plus 5 min 5 coret ya. 4 plus 64, 68. 68 min 40 ini ya. 68 min 40 itu 28. Oke, jadi determinannya 28. Jadi luas segitiga ABC sama dengan mutlak setengah dikali determinannya 28. Mutlak tutup. 2 dan 28 coret 14. Mutlak 14, ya 14. Berarti luas segitiga ABC sama dengan 14. Ini L.
Nah, sekarang gini, ini kan didilatasikan dengan pusat titik asal dengan faktor skala 3. Ya, itu berarti matriksnya kan dilatasi faktor skala 3, 3, 0, 0, 3. Ya kan? Berarti kan kalau misalkan L aksen sama dengan mutlak AD min BC dikali L. Berarti sama dengan mutlak AD min BC-nya berarti 9 min 0. Gini kan? Dikali sama 14. Berarti sama dengan 9 dikali 14 atau sama dengan 126. Satuannya kita tulis satuan luas. Oke, jadi di sini kita tidak perlu mencari koordinat bayangan A aksen, B aksen, C aksen karena nggak ditanyakan. Kalau kalian mau mencari titik A aksen, B aksen, C aksen nggak apa-apa. Habis itu cari lagi L segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan rumus ini. Tapi ini diganti X A aksen, Y A aksen, X B aksen, Y B aksen, X C aksen, Y C aksen. Tapi kan kelamaan seperti itu. Kita tidak disuruh mencari koordinat bayangan. Kita disuruh mencari luas bayangan. Jadi dari luas semula, kita langsung kali sama mutlak determinan matriksnya. Oke, langsung ketemu. Jadi jawabannya luas bayangan segitiga tersebut adalah 126 satuan luas. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.